Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal warahmatullahi wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah berkurang nikmat itu, walaupun kemaksiatan kita hampir-hampir tidak berkurang. Selalu bertambah nikmat itu, walaupun ketaatan kita hampir-hampir tidak bertambah sama sekali. Betapa Allah sangat sayang kepada hambanya. Allah yang mendahulukan rahmatnya daripada azabnya. Mudah-mudahan kita mensyukuri nikmatnya sehingga kita mendapatkan nikmat yang kedua. Sesudah mendapatkan nikmat yang pertama, nikmat karunia rizki, dan kelak mendapat nikmat dengan surga dan rahmat dan surganya. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingatkan diri saya dan antum semuanya sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi. Yang pertama, mari kita luruskan niat kita. Ketahuilah, karena menuntut ilmu syar'i adalah jihad yang paling agung. Karena jihad di jalan Allah ada dua. Jihad dengan pedang dan jihad dengan pena. Jihad dengan pedang itu bersifat kontemporer, bersifat situasional, dan tidak selamanya ada. Tetapi ketahuilah bahwa musuh yang besar bukanlah orang-orang kafir, tapi musuh terbesar kita adalah kebodohan. Maka cara memerangi musuh itu dengan ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan menuntut ilmu syar'i sama agungnya dengan berperang dengan pedang di jalan Allah Jalla Jalaluh. Lihat surat 9, surat At-Taubah, ayat yang ke-122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah
Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din liyunzira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Ketika para sahabat bersemangat berangkat ke medan peperangan semuanya. Dan antum tahu ketika perang berkecamuk, tentu Rasulullah SAW membutuhkan banyak personil. Para sahabat menginginkan mati syahid. Pedang-pedang mereka membunuh musuh-musuh Allah Jalla Jalaluh. Tetapi Allah menurunkan ayat ini agar tidak sepatutnya, tidak selayaknya orang-orang mukmin semuanya pergi berperang di medan peperangan. Allah bertanya, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din." Mengapa tidak ada sebagian dari kelompok-kelompok itu yang tinggal tidak ikut berperang lalu menuntut ilmu syar'i dan kemudian kembali di tengah kaumnya, komunitasnya, mereka mengajarkan kembali ilmu syar'i yang telah mereka pelajari tadi. Para ulama menjadikan bab ayat ini sebagai hukum menuntut ilmu syar'i adalah merupakan jihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, menegakkan hujah kepada ahlul bid'ah lebih aku sukai daripada berperang dengan perang membunuh orang-orang kafir. Karena ketahuilah fitnah terbesar pada Islam ini adalah kebodohan umat ini dan rusaknya pemikiran ahlul bid'ah. Saya suka menganalogikan perkataan Imam Ahmad ini dengan contoh misalnya. Kalau kita semuanya berangkat ke medan peperangan, kemudian kita mengalahkan musuh-musuh kita di jalan Allah, tapi begitu kembali nggak ada yang paham agama. Agama tegak atau agama rusak? Agama rusak karena kebodohan. Oleh karenanya, menuntut ilmu syar'i adalah jihad, sebuah amalan yang paling agung. Begitu juga Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, kitab Al-Ilmu, bab pahala orang menuntut ilmu syar'i. Di mana dia mengatakan, man kharaja min baitihi, barang siapa keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu syar'i, kataballahu lahu jihadan hatta yarji', maka Allah mencatatkan baginya dia berjihad di jalan Allah sampai dia kembali. Karena dia amal yang saleh dan paling agung, maka dibutuhkan adanya niat. Karena ketahuilah, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Maka jangan sampai kehadiran kita menjadi sia-sia karena salahnya niat kita. Baik yang belajar, terutama yang mengajar, kita sama-sama menjaga niat kita bahwa kehadiran kita di sini tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Itulah tujuan. Adapun natijahnya, hasil yang kita harapkan adalah menjadi orang lebih baik. Kalau ikhlas karena Allah lah tujuan, natijah hasil yang ingin kita capai. Kalau ikhlas adalah hasil jangka panjang, maka natijah hasil jangka pendek yang kita ingin capai adalah menjadi orang baik. Antum semuanya pasti insya Allah menghafalkan hadisnya. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dalam kitab Al-Ilmu, bab keutamaan orang berilmu, hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki dia baik, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agamanya. Gak mungkin kita faqih, paham, kalau tidak tafaqquh, tidak belajar untuk faham. Dan kita belajar untuk faham, tidak akan faham kalau tidak al-hirs, bersungguh-sungguh, serius ketika belajar. Oleh karenanya, ikhlaskan hati, konsentrasi perhatian, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah katakan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu menginginkan kebaikan, kamu ingin menempuh jalan yang lurus, tapi kamu tidak akan mampu menempuhnya
jika Allah tidak menghendakinya. Surat 76 surat Al-Insan ayat 31. Oleh karenanya kita mohon agar masya Allah, kehendak Allah menyertai kehendak kita. Karena ketahuilah, kita ingin beriman, tapi kita tidak akan beriman kalau Allah tidak mengizinkannya. Surat 10 Yunus ayat yang ke-100. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidaklah satu jiwa beriman kecuali jika Allah mengizinkannya. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah mengizinkan kita faqih dalam agama. Semoga Allah mengizinkan kita mudah menapaki agama. Karena ketahuilah, masyiah kita, kehendak kita tidak akan terwujud kecuali jika Allah menghendakinya. Maka dengan doa kita berharap Allah menghendaki kita menjadi lebih baik. Misalnya kita berdoa dengan doa dan mengganti dhamirnya, mengganti kata gantinya. Kalau Nabi ketika mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu fi ta'wilil Quran. Kita ganti dhamirnya. Huwa menjadi ana. Allahumma faqihni ya fid din wa'allimni fi ta'wil Quran wa sunnah. Atau kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali kepada pokok persoalan. Tema kita hari ini, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Tema ini merupakan penggalan hadis dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ini, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, bisa Anda temui 2 kali dalam Sahih Bukhari. Silakan antum lihat Sahih Al-Bukhari, kitab salat, bab dibencinya salat di kuburan. Hadis nomor 414. Yang kedua, ya, kitab Qiyamul Lail dari Sahih Bukhari. Ya, kitab salat, ya, bab tahajud, kemudian bab mengerjakan salat sunnah di rumah. Hadis nomor 1114. Nomor bisa beda-beda tiap cetakan. Kalau ada misalnya ringkasan, tentu nomor berbeda. Tapi babnya tidak berubah. Maka saya sebutkan bab-bab agar Anda rujuk kepadanya. Lafaz yang ada pada hadis Bukhari ada 2 lafaz. Ya, dan semua hadis ini hadis ahad. Karena diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Pada Bukhari, an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Dia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikan sebagian dari salat kalian ada di rumah kalian. Dan jangan kalian jadikan rumah itu sebagai kuburan. Ini lafaz pertama yang ada pada Sahih Al-Bukhari. Lafaz yang kedua. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal. Qala Rasulullah, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Sama dengan yang pertama tadi. Yang kedua, antum bisa lihat dalam Sahih Muslim. Ya, dalam Sahih Muslim, kitab salat. Ya, salatnya musafir dan penjelasan kasar. Bab sunnahnya salat nafilah di rumah. Hadis nomor 1296 dan 1297.
bunyi haditsnya ada dua redaksi. Ya, an ibni Umar anin Nabi SAW qala ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Sama dengan dua redaksi sebelumnya. Redaksi yang lain, yang kedua, an ibni Umar anin Nabi SAW qala sallu fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Salatlah di rumah-rumah kalian dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Yang ketiga, hadis ini bisa Anda dapati pada Sunan Abi Dawud, ya, dalam kitab salat bab ya ruku dan sujud. Dari kitab salat bab ya salat tatawunya seorang laki-laki di rumah. Hadis nomor 879 dengan redaksi yang sama seperti redaksi yang terdapat pada Sahih Bukhari dan hadis pertama Sahih Muslim tadi. Itulah kalimat la tattakhidhu buyutakum qubura, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian ya seperti kuburan. Maka perbanyaklah salat nafilah di rumah-rumah kalian. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka mari kita lihat korelasi hadis ini. Nabi menyebutkan sifat kubur. Paling tidak sifat kubur ada dua. Yang pertama, orang yang terlambat beramal. Dia tidak dapat beramal setelah kematiannya. Saya ulangi, orang yang dikubur adalah orang yang telah terputus amalnya. Dia tidak mungkin beramal. Maka kita perbanyak amal salih kita ketika berada di rumah-rumah kita. Sehingga rumah kita betul-betul dijadikan tempat persiapan menuju alam kubur dan kelak menuju alam akhirat. Itu antum lihat dalam Sahih Muslim, kitab doa, bab larangan mengharap kematian karena tertimpa kesengsaraan dan hendaklah memohon kebaikan. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara haditsa minha. Ya, dia berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadukum al-mauta wa la yad'u bihi min qabli ay ya'tiyahu. Kata Nabi, jangan seseorang mengharapkan kematian dan janganlah ia meminta mati sebelum datang waktunya. Kenapa kata Nabi? Innahu idza mata ahadukum in kata amaluhu. Dan jika seseorang itu mati, maka akan terputuslah amalnya. Wa innahu la yazidu al-mu'mina umruhu illa khaira. Tidaklah bertambah umur seorang mukmin kecuali dia berbuat kebaikan padanya. Inilah perbedaan ketika kita berada di rumah dan di kubur. Kubur adalah pemutus angan-angan, pemutus harapan untuk meraih kebaikan, terputus bila kita telah memasuki kuburan itu. Maka ketika kita berada di rumah, jadilah kita penghuni yang sedang mempersiapkan persoalan akhirat, yang sedang mempersiapkan perbekalan untuk kubur, bukan justru tercengang di alam kuburnya. Yang kedua, orang yang terlambat mendengar kebenaran, yang terlambat menyambut kebenaran, maka tidak bisa diajak untuk mendengarkan kebenaran jika dia telah menempati kuburnya. Saya ulangi, seseorang yang terlambat menerima kebenaran, terlambat menerima dakwah, dia tidak akan bisa diseru untuk mendengarkan dakwah jika dia telah memasuki alam kubur.
Lihat surat 35, surat Fatir ayat yang ke-22. Surat 35, surat Fatir ayat yang ke-22. Wa ma yastawil ahya walal amut. Tidaklah sama yang hidup dengan orang yang mati. Innallaha yusmi'u may yasha. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki untuk menerima ilmu, untuk menerima kebenaran. Karena Allah katakan di ayat yang lain, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ula. Surat 17 Al-Isra ayat 36. Atau surat 16 surat An-Nahl ayat yang ke-78. Allahu yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari kandungan-kandungan ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa sama sekali. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah telah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Di ayat ini Allah katakan, innallaha yusma'u ya mayyasha. Allah telah menjadikan, Allah telah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa ma anta bimusmi'i man fil qubur. Muhammad, engkau sekali-kali tidak dapat menjadikan orang yang dikubur mendengarkan seruanmu, mendengarkan dakwahmu, mendengarkan ilmu yang engkau ajarkan. Itulah kira-kira hikmah dari balik ucapan Nabi, la tattakhidhu buyutakum qubura, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena orang dikubur yang terlambat belajar tidak bisa belajar. Yang menjauh dari kebenaran tidak bisa disuruh untuk mengikuti kebenaran. Semuanya telah terlambat. Barangkali untuk kajian ini saya kasih judul ya, atau sekedar untuk memperkuat judul, persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kalau Anda sudah persiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah Anda tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau Anda tidak persiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, demi Allah engkau pasti akan diapa-apakan. Dan pada hari itu Anda sudah tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ibar, pelajaran apa kita ambil dari hadis ini? Penggalan, la tattakhidhu buyutakum qubura. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Ingat, kata kubur mengingatkan kita supaya tidak lengah terhadapnya. Karena Allah katakan di surat 102, surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah disibukkan dengan dunia, mengejar bayang-bayang tak pasti. Syahwat dunia telah membuat kalian lalai terhadap akhirat. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian kelak mengunjungi kuburan. Di sini bukan mengunjungi lalu kembali, tetapi menetap menjadi penghuninya sampai waktu yang ditentukan, yaitu sangkakala yang kedua. Karena kita tidak akan pernah bangkit dari kubur kecuali sangkakala yang kedua. Ya, kecuali sangkakala yang kedua ditiupkan. Nah, oleh karena itu, mari ketika Allah berikan kita kesempatan hidup dan berada di rumah-rumah kita, kita jadikan rumah sebagai kantor PMA, pusat PPMA, Pak. Tahu apa PPMA? Pusat Penanaman Modal Akhirat. Ya, sebagaimana kita kalau anda cari dunia di pasar,
Antum cari dunia di kantor, itu PPMD, ya, pusat penanaman modal akhirat, pusat pencarian modal akhirat. Maka hendaklah di rumah kita jadikan dia PPMA, pusat pencarian modal akhirat. Saya tanya sama antum bakal yakin mati enggak? Antum yakin bakal mati enggak? Ustaz. Bakal mati bukan? Ya, Ustaz. Mati itu butuh bekal enggak? Betul, Ustaz. Bekal itu modal bukan? Modal, Ustaz. Modal. Dan modal terbaik adalah takwa. Modal terbaik adalah takwa. Surat 2 Al-Baqarah 197. Kata Allah di akhir ayat itu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Di surat 6 ayat 32. Surat 6 ayat 32. Apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala taqilun. Kehidupan dunia ini hanyalah permainan, candaan, senda gurau saja. Sebuah panggung sandiwara. Sepanjang apapun sebuah episode sandiwara, pasti the end. Lampu-lampu akan redup, kostum akan ditanggalkan. Dan kita pasti mengalami kelelahan. Yang tersisa kelelahan saja. Itulah kehidupan dunia. La'ibun walahun. Lalu Allah katakan, waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala taqilun. Kehidupan akhirat itu lebih baik. Tapi tidak baik buat semua orang. Akhirat adalah terbaik hanya untuk orang bertakwa. Maka yang perlu kita pikirkan terdekat adalah kubur. Terdekat adalah kubur. Saya ulangi, yang paling dekat dengan kita adalah kubur. Dan pintu menuju kubur adalah kematian. Yakinkan dirimu. Saat kematian datang, Anda dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan baik. Dan husnul khatimah dalam keadaan baik tidak akan pernah ditemui. Tidak pernah dijumpai. Kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Dia telah mempersiapkan hunian kuburnya dengan baik. Dan dia telah mempersiapkan perpindahan dari dunia ke kubur dengan baik. Lihat surat 16, surat An-Nahl ayat 30 sampai dengan 32. Surat 16 ayat 30 sampai dengan ayat 32. Lilladzina taqaw ma anzala rabbukum qalu khaira. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah ila akhir ayat. Ditanyakan kepada orang mukmin yang meninggal dunia dalam keadaan bertakwa, apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian? Semuanya kebaikan, kata para penghuni kubur. Apa kata mereka? Adalah tidaklah balasan bagi orang berbuat baik di dunia kecuali kebaikan pula. Dan akhirat adalah tempat singgah yang paling baik. Tempat tinggal orang bertakwa. Siapa mereka? Antum lihat di ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Itulah mereka. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Pertanyaannya, di mana kita persiapan menuju kubur? Bukan di alam kuburnya. Itu namanya telmi, telat mikir itu namanya. Kita persiapkan di rumah-rumah kita. Baik posisi Anda sebagai suami, posisi Anda sebagai istri, ataupun anak. Bukankah kita berharap agar Anda bersama dengan istri Anda, dengan anak Anda, masuk ke surganya Allah? Seperti yang didoakan oleh para malaikat pemikul arsy. Coba lihat. Surat 40. Ayat yang ke-8. Doa yang diharapkan,
dipanjatkan para penghuni surga, para pemikul arsy untuk orang-orang beriman. Di ayat yang ke-7, doanya di ayat yang ke-8. Rabbana adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka, orang tua mereka yang saleh, pasangan mereka yang saleh, dan anak keturunan mereka yang saleh. Itulah balasan bagi ahlul ilmi, bagi orang-orang beriman. Di surat 13, surat Ar-Ra'd, ayat 22 dan 23. Jannatu adnin yadkhuluna man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim yadkhuluna al-malaikati min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Lalu di mana kita mempersiapkan ini semua? Bukan di pasar, bukan di kantor, tapi di rumah dengan bekerja sama antara suami dan istri, anak dan orang tua dan anak. Lihat dalilnya. Surah 25 Furqan ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami pasangan-pasangan kami. Jika yang berdoa laki-laki, maka yang diharapkan istri. Jika yang berdoa adalah istri, yang diharapkan pasangan adalah suaminya. Wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami qurrata a'yunin, menjadi penenang jiwa dan penyedap pandang. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai pemimpin yang dapat memimpin, memandu, mengarahkan pasangan dan anak-anak kami menjadi orang-orang bertakwa, orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mereka inilah yang disebut dengan wali-wali Allah Jalla Jalaluh, yang mendapatkan kabar gembira di dunia dan kelak di akhirat saat mereka menemui kematian sampai dimasukkan ke dalam kuburnya insya Allah. Lihat surah 10, surah Yunus ayat yang ke-62 sampai dengan ayat yang ke-64. Surat 10, surah Yunus ayat 62 sampai dengan ayat 64. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayati dunya fil akhirah. Ila akhiri ayah. Ketahuilah bahwa para wali-wali Allah itu tidak akan dihinggapi rasa ketakutan. Tidak ada rasa kesedihan. Mereka tidak takut ketika menuju kematian. Dan tidak sedih ketika meninggalkan keluarga mereka. Itulah hati orang mukmin dan hati orang beriman. Siapa mereka para wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itulah orang-orang beriman dan bertakwa. Lahumul bushra fil hayati dunya fil akhirah. Bagi mereka ada kabar gembira di dunia dan di akhirat. Para ulama menjelaskan makna dunia adalah dua. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di alam kubur. Karena kubur adalah dekat dengan dunia. Barzah berada di antara dunia dan akhirat. Dan di akhirat adalah dimasukkan mereka dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kondisi ini tidak dapat kita raih ketika berada di kubur. Ketika kita menjadi bangkai, telah disantap oleh belatung, tidak mungkin kita meraih semua harapan-harapan itu. Semua harapan itu dapat kita raih ketika berada di rumah-rumah kita. Ada istilah para ulama, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Surga diraih di rumah, bukan di kubur. Oleh karenanya, bagaimana kita membedakan kubur dengan rumah dengan kubur?
Ya, saya bawakan hadis umum dulu, baru saya rinci. Di rumah adalah investasi kita menuju kubur. Saya ulangi, ya, saya ulangi, rumah adalah investasi kita menuju kubur. Antum lihat dalam Sahih Al-Bukhari. Antum lihat dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, saya ulangi, ya, Sahih Al-Bukhari, kitab Ar-Riqaq, hal-hal yang melembutkan hati. Ya, bab sakratul maut. Atau antum lihat dalam Sahih Muslim, kitab Az-Zuhud wa Riqaq, kezuhudan dan hal-hal yang melembutkan hati. Bab, ya, dunia penjara bagi orang mukmin. Antum lihat dulu dalam Sunan At-Tirmidzi, ya, kitab Zuhud, bab perumpamaan anak Adam, keluarganya, anaknya dan hartanya. Antum lihat juga dalam Sunan An-Nasai, kitab Janazah, bab larangan mencaci mayit. Apa bunyi hadisnya? An Anas bin Malik yaqul. Dari Anas bin Malik dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayta thalathah. Mayit yang diantar ke kuburan, yang mengantar mayit ke kuburan itu 3 kata Nabi. Ya, ulangi kata Nabi, yatba'ul mayta thalathah. Yang mengantarkan mayit ke kubur itu 3. Yang menemani mayit dari dunia kepada kuburan itu 3 kata Nabi. Ya, fayarji isnani, yang 2 akan kembali. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang 1 akan menetap bersamanya. Kata Nabi, ya, yatba'uhu wa yarji, yang mengikutinya lalu kembali. Ahluhu wa maluh, keluarganya dan hartanya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Secinta apapun pasangan Anda pada Anda, coba Anda minta satu hal untuknya. Wahai sayangku, apakah engkau masih mencintaiku? Dia menjawab, iya, aku masih mencintaimu. Berikan engkau memberikan kesaksian bahwa engkau mencintai, engkau percaya? Wallahi aku mencintaimu. Lalu Anda katakan kepadanya, andaikan Allah mentakdirkan aku lebih dahulu darimu, sudikah engkau memangku kepalaku di kubur menemaniku? Apa jawabannya? What? Yang benar aja loh. Itulah hadits Nabi. Secinta apapun istri, secinta apapun suami, semuanya akan kembali meninggalkan engkau sendirian di kuburmu. Wa maluh, dan hartanya kata Nabi. Berapa Altre Anda miliki? Berapa Rolls Royce yang Anda miliki? Berapa duit Anda miliki? Mereka hanya menemanimu sampai di pemakaman saja. Hartamu akan kembali digunakan oleh orang lain, menjadi warisan bagi ahli warisnya. Ya, kemudian kata Nabi, wa yabqa ma'ahu amaluh, yang kelak menemaninya, kekal bersamanya adalah amalnya. Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan, in salahat, jika amalmu baik, dia teman yang sangat menyenangkan. Jika intalahat, jika amalmu buruk, dia teman yang sangat meresahkan. Maka perhatikan ikhwatal iman. Apa yang kita miliki tidak kita bawa di kubur kecuali amal kita. Makanya apa yang kita jadikan rumah kita supaya tidak sama dengan kuburan, saya singkat menjadi 3 hal yang Anda jadikan rumahmu untuk berbeda dengan kuburan. 1, jadikan rumahmu pusat tarbiyah. Jadikan rumahmu pusat tarbiyah.
Mentarbiyah. Ya, pertama apa? Mentarbiyah kepada tauhid. Tarbiyah kepada tauhid. Dasarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum bisa lihat dalam Sahih Muslim, kitab wakaf, bab pahala yang sampai kepada orang yang telah meninggal. Saya ulangi, lihat Sahih Muslim, kitab wakaf, bab pahala yang dapat sampai kepada orang yang telah meninggal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu in qata'anhu amaluhu." Jika mati anak Adam, jika mati manusia, maka putullah seluruh amalnya. Tadi amal menemani kita ke kubur bukan? Tapi kalau Anda sudah mati, terputus semuanya. Anda tidak mungkin beramal lagi di kubur. Bagaimana agar Anda dikubur tapi bisa mendapat pahala? Ada 3 kemungkinan kata Nabi setelah terputusnya ruh, berpisahnya ruh dengan badan. Yang pertama, ya, illa min sadaqatin jariyah. Illa min salasatin. Kecuali salah satu dari 3 kata Nabi. Ya, yang pertama sadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmi yantafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Au waladin salih yad'ulah. Anak yang saleh. Anak yang saleh yang mendoakannya. 3 hal ini tidak mungkin Anda lakukan sesudah qaid, bukan? 3 hal ini tidak mungkin Anda dapatkan di kubur kalau Anda tidak persiapkan sejak di rumahmu. Betul? Maka Ustaz. jadikan rumahmu pusat tarbiyah. Pusat pencari persiapan modal akhirat. Dengan bersedekah dari rumahmu. Karena di kubur tidak mungkin Anda bersedekah. Bahkan Anda nanti saya jelaskan pada bab terakhir. Orang yang sudah mati pengen kembalikan untuk bersedekah. Maka bersedekahlah. Karena di kubur tidak mungkin bersedekah. Dan jadikan sedekah itu amal jariyah. Yang kamu dapatkan cahaya pahalanya di kuburmu nanti. Belajarlah, mengajarlah walaupun hanya sepenggal ayat. Berilah petunjuk kepada manusia ilmu, walaupun cuma 1 penggalan saja. Karena dia investasi yang tidak terhingga pahalanya. Kata Nabi, man dalla ala huda. Antum lihat dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Bir Wassilah, kebaikan dan menyambung rahim. Juga pada kitab Adab, bab pahala orang memberi petunjuk. Kata Nabi, man dalla ala huda atau man dalla alal khair. Siapa mencontohkan sebuah kebaikan. Di lain riwayat, siapa mencontohkan sebuah sunnah. Pada hadits Ibnu Majah. Dalam kitab Muqaddimah. Bab mengikuti sunnah. Lafaz pada Ibnu Majah. Pada Bukhari. Siapa yang mencontohkan sebuah kebaikan. Lafaz pada Ibnu Majah. Siapa mencontohkan sebuah sunnah. Maka dia mendapatkan pahala. Sebanyak orang yang mengikutinya. Pertanyaan saya, siapa yang lebih layak Anda memberi contoh? Bukankah anak-anakmu? Jadikan amalmu berkelanjutan karena contoh yang kau berikan kepada anak-anakmu. Ilmu yang bermanfaat. Yang engkau praktikkan di rumahmu. Dilihat dan digugu oleh anak-anakmu. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang di atas sunnah. Karena pada hadits At-Tirmidzi Ibnu Majah tadi. Dan siapa mencontohkan sebuah bid'ah, dia akan menanggung pahala orang mengikutinya. Kata orang Sunda naun, nyaho etateh. Kalau sebagai bapak mencontohkan mengajarkan bid'ah, pasti ada digebukin dikubur karena kebid'ahan yang dilanjutkan oleh anak-anak. Maka jadikan rumah itu sebagai
pusat tarbiyah, mahadut tarbiyah, mendidik diri kita untuk beramal dan mendidik diri anak-anak kita dengan mencontohkan kebaikan-kebaikan agar kebaikan itu mengalir setelah kita pergi. Ilmu yang bermanfaat, mencontohkan kebaikan. Ada ilmu ada dua, dengan mengajar seperti saya atau Anda mengajarkannya dengan contoh yang Anda lakukan di rumah. Melatih kejujuran anak-anak, menghidupkan mereka di atas sunnah, membiasakan mereka di atas sunnah, maka ini adalah ilmi yang tafa'u bih. Kemudian waladun saleh. Didiklah anakmu. Karena ketika Anda dikubur, bukankah dalam riwayat Imam Ahmad dari sebagian kabilah, hadis dari Abu Darda, di mana Nabi mengatakan, Nabi bersabda, Allah memerintahkan para malaikat mengantarkan sebuah rahmat dan ampunan kepada seorang penghuni kubur. Lalu dia bertanya, wahai Rabbku, karena apa aku mendapatkan ampunan dan rahmat ini? Maka sang malaikat menjawab, karena doa dan kesalihan anakmu. Bukankah ini tidak didapatkan di kubur kecuali kita siapkan di rumah, bukan? Persiapan ini mesti di rumah. Dan kita tidak mungkin mendapatkan rahmat di kubur kalau kita tidak mempersiapkan anak-anak kita sewaktu di rumah sebagai pusat tarbiyah. Karena di kubur tidak ada proses pembelajaran, tidak ada proses pengamalan. Proses pembelajaran, tarbiyah hanya bisa terjadi di rumah kita. Itu bagian pertama dari tidak menyamakan rumah dengan kuburan-kuburan kita. Mentarbiyah mereka dengan apa? Dengan ilmu bermanfaat apa? Menanamkan tauhid yang sahih kepada mereka. Kenapa? Karena kesyirikan boleh jadi warisan anak-anak, warisan orang tua yang menyebabkan Allah akan mengazab orang tuanya. Begitu juga tauhid merupakan warisan orang tua yang dengannya orang tua dimasukkan ke surga. Karena dia mencontohkan, mentarbiyah anaknya di atas tauhid. Lihat, syirik merupakan kejahatan warisan orang tua karena salah didik. Tauhid adalah didikan yang baik orang tua, warisan orang tua. Antum lihat di dua surah tentang syirik. Di surat 7 Al-A'raf ayat 172 dan 173. Surat 7 Al-A'raf 172 dan 173. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ayat ini mengatakan anak-anakmu dilahirkan oleh Allah dalam sulbimu dalam keadaan bertauhid. Tapi perkara yang pertama dilalaikan adalah perkara tauhid. Dan ini menjadi urusan pertama yang berat di hari kiamat. Kenapa mereka lalai? Karena salah didik para orang tua mereka. Lihat ayat 73-nya. Au taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Atau anak-anak kita menjawab, kenapa kami lalai dari perkara akidah, dari perkara tauhid? Karena kami mendapati orang tua kami berbuat syirik. Lalu kami sebagai anak-anaknya mencontoh kesyirikan mereka. Masya Allah. Waliya'udzubillah. Dengan alasan apa? Dengan bahasa yang halus. Apa namanya? Kearifan lokal. Waliya'udzubillah. Ini bahasa setan. Ini namanya bahasa setan, Bu. Kearifan lokal. Kesyirikan yang diwariskan orang tua. Dia memperlihatkan kesyirikan di rumahnya. Ditiru, diteladani anak-anaknya. Kemudian diwariskan lagi menjadi sebuah ritual budaya. Kemudian untuk menambah PAD, dikatakan ini adalah budaya lokal, kearifan lokal, padahal kejahilan lokal. Waliya'udzubillah. Maka jauhkan itu. Syirik dengan mentarbiyah rumah kita menjadi mahadut tarbiyah lil imaniyah, pusat pendidikan tarbiyah
untuk mendidik anak itu orang-orang mukmin. Ini perkara satu. Orang tua mewariskan kesyirikan yang dilihat, yang dicontoh anak-anaknya di rumah-rumah mereka. Adapun ketauhidan juga warisan orang tua yang dapat memasukkan orang tua dan anaknya ke jannah, ke surga. Lihat surat 52, surat At-Tur ayat 21. Surat 52, surat At-Tur ayat yang ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin, ya, biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahim. Orang tua yang beriman dan anak-anak mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, akan kami pertemukan mereka di jannahnya Allah Jalla Jalaluh. Ayat ini menjelaskan orang tua yang beriman, menterbiah anak-anak yang beriman, mencontohkan keimanan. Dan di mana dimulainya? Tentu di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Waj'alna lil muttaqina imama tadi. Dimulai dari ayah, dimulai dari ibu. Bukan di kubur, di rumah sebelum Anda masuk kubur. Lakukan itu. Dan kami tidak mengabaikan amal-amal masing-masing. Karena tiap-tiap orang akan mendapatkan balasan berdasarkan hasil usahanya. Imam Muslim dalam di kitab Sahihnya, ya, kata Nabi, ya, setiap orang akan mendapatkan balasan dari hasil usahanya, dan anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Kubur, Anda tidak mungkin mendidik anak Anda kalau Anda salah. Tapi di kubur, Anda mendapatkan pahala. Kenapa? Karena Anda telah menterbiah anak Anda menjadi orang mukmin, menjadi muwahhid, bukan musyrik, orang yang bertauhid, bukan orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya, doanya akan menembus langit. Ingat, doa orang bertauhid akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menolak doa orang bertauhid. Lihat surat 47. Surat 47 surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat walil mu'minat. Maka ketahuilah tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, berhak dipertuhankan, berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Maka mintalah ampun kepada Allah untuk dosa-dosamu dan dosa orang mukmin laki-laki dan dosa mukmin laki perempuan. Anak yang saleh adalah anak yang menyertakan orang tua dan orang beriman dalam doanya. Sebagaimana Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya di surat 71. Surah Nuh ayat terakhir ayat 28. Rabbana ghfirli wali walidayya waliman dakhala baiti walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dosa orang-orang mukmin yang masuk ke rumahku, dan semua dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan sepanjang masa, ya Allah. Inilah asas tauhid yang kita persapkan di kubur di sini agar membawa kebahagiaan di kubur-kubur kita. Inilah bagian pertama, menjadikan rumah sebagai tempat tarbiyah agama, tarbiyah diniyah, sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan di kubur kita. Yang kedua, ikhwatul iman, jadikan kubur sebagai tempat mengingat akhirat. Mengingat akhirat. Akhirat ada surga, ada neraka. Dan ingatkan mereka di rumah-rumah kita. Kita selalu ingat kepada akhirat.
Dan itu diawali dari rumah-rumah kita. Adapun dikubur tentu tidak mungkin. Tentu tidak mungkin. Itu di rumah. Coba antum lihat. Adapun dikubur, kita langsung melihat surga dan neraka yang akan kita huni. Kalau kita sudah masuk kubur, yang kita lihat adalah kemana kita akan singgah. Di surga atau neraka. Maka di sini kita persiapkan untuk memasuki surga dan menjauhi neraka. Adapun di kubur, tidak mungkin kita bersiap-siap. Karena di sana Allah memperlihatkan kepada kita, akan kelak kita di surga ataukah di neraka. Coba antum lihat dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Ar-Riqaq, hal-hal yang melembutkan hati. Bab Sakratul Maut. Atau antum lihat dalam Sahih Muslim, kitab surga, sifat kenikmatan dan penghuninya. Bab ditampakkannya surga bagi calon penghuninya. Atau antum lihat dalam Sunan At-Tirmidzi, kitab jenazah, bab siksa kubur. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum urida alaihi maq'adahu ghudwatan wa asyiyan imman naru ya wa immal jannah." Ya. Fayaqalu hadza maq'aduka hatta tub'atsa ilaih. Kata Nabi, apabila saudara dari kalian mati dan telah dikuburkan, maka akan Allah perlihatkan kepadanya tempat kelak akan dia duduki. Pagi dan petang. Imma di surga atau imma di neraka. Dan Allah berkata, kata Nabi berkata, dan ini ditampakkan sampai kelak kita dibangkitkan. Dikubur, kita tidak mungkin mempersiapkan dan menyelamatkan diri dari neraka dan mempersiapkan ke surga. Yang ada di sana, kita ditampakkan oleh Allah neraka kita. Lihat surat 40, ayat 46. Allah perlihatkan kepada Firaun dan orang-orang kafir neraka pagi dan petang sampai datangnya kiamat. Nabi memperoleh hadis ini. Apabila kita mati, Allah akan menampakkan kepada kita tempat hunian kita kelak. Apakah itu neraka atau ke surga. Dan Allah perlihatkan kepada kita sampai kelak kita dibangkitkan. Saya katakan, ini kondisi di kubur. Apa yang kita lakukan di rumah? Mempersiapkan diri agar selamat dari neraka dan bisa dimasukkan ke surga. Dalilnya surat 66 ayat yang ke-6, surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatlah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Bukankah isyarat ayat ini kita persiapkan penyelamatan diri dari neraka itu di rumah? Karena dikubur sudah tidak mungkin kita persiapkan itu. Telat itu. Maka kita jadikan rumah kita sarana, wahana, pusat pembebasan dari neraka. Sekali lagi, hal itu tidak bisa kita lakukan saat dikubur. Karena dikubur yang ada adalah Allah memperlihatkan kepada kita surga atau neraka kelak yang kita huni. Dan keduanya, kelak di neraka atau tidak, atau surga, semuanya investasinya ada di rumah-rumah kita. Lihat dalil yang kedua, kalau tadi neraka.
Begitu juga surga. Lihat surat 52. Surat At-Tur. Ayat 25 sampai dengan ayat 27. Maaf, 28. Saya ulangi. Surat At-Tur, surat 52. Ayat 25 sampai ayat 28. Cerita penghuni surga. Karena apa mereka masuk surga? Karena apa mereka Allah selamatkan dari neraka? Proses tarbiyah yang berkepanjangan dan terus menerus yang dilakukan di rumah-rumah mereka. Tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Coba lihat. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Dan sebagian mereka penghuni surga duduk berhadap-hadapan, saling bertanya satu dengan lain. Yatasaalun. Ternyata penghuni surga juga kepo, Bu. Tapi ingat, keponya bukan ghibah. Karena kata Allah ucapan ya, la lagwan wala ta'thima. Tidak ada ucapan sia-sia dan tidak ada ucapan yang mengandung dosa. Keponya ingin tanya, karena apa engkau dimasukkan Allah ke jannah wahai saudaraku? Kok saudara? Karena ketika kita masuk surga, Allah jadikan penghuni surga semuanya bersaudara. Lihat surat 15 ayat 38 Al-Hijr. Maka yang bertanya ditanya. Yang bertanya. Karena apa engkau dimasukkan Allah ke surga ini? Yang ditanya menjawab. Qalu inna fi ahlina inna kunna ya qablu fi ahlina musfiqin. Apa jawab mereka? Dahulu ketika kami berada di rumah-rumah kami, di keluarga besar kami ditarbiyah untuk ingat akhirat, untuk takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Dahulu ketika kami berada di rumah-rumah kami dididik, diedukasi, ditarbiyah untuk takut akan azab Allah Jalla Jalaluhu di akhirat ini. Famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Karenanya Allah mengkaruniakan kepada kami surga ini dan Allah menyelamatkan kami dari azab neraka itu. Ini jawaban kesaksian penghuni surga. Kebahagiaan mereka raih, terselamatkan dari kesengsaraan akhirat adalah buah tarbiyah yang berkesinambungan di rumah-rumah mereka. Maka marilah kita jadikan rumah pusat tarbiyah. Pertama tauhid, iman. Bersihkan rumah dari segala bentuk kesyirikan. Karena dia menyebab azab yang besar di kubur dan di mahsyar nanti. Menjadi belenggu pada hari kiamat. Maka rumah kita bebaskan dari kesyirikan. Sinari dengan tauhid. Telah saya sebutkan ayat-ayatnya tadi. Di rumah kita ingat akan akhirat. Kita ingat akan neraka. Kita ingat akan azab. Dan kita ingat akan surga itu. Kita berupaya mendapatkannya. Dan hal ini tidak mungkin dapat kita dapatkan ketika telah berada di kubur ikhwatul iman. Ya. Kemudian yang terakhir, inna kunna min qablu tad'una ya tad'uhu innahu wal barur rahim. Dan dahulu di tengah rumah kami dididik untuk menyembah Allah, tidak mempersekutukannya, kami mentauhidkannya, kami disuruh salat ketika berada di rumah-rumah kami. Maka perhatikan Bapak Ibu, sebagai orang tua ya, maka suruhlah anak-anakmu salat. Lihat surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan bersabarlah atasnya. Ini investasi anak yang salih. Pahala yang kita bawa ke kubur. Yang tidak mungkin kita persiapkan di kubur. Tapi kita lakukan di rumah kita. Nabi dalam hadis Abu Daud. Kitab salat. Bab kapan anak diperintahkan salat. Nabi berkata. Suruhlah anak-anakmu salat
ketika berusia 10 tahun, ketika 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun dan tidak sholat. Ini bagian dari tarbiyah, pembelajaran menuju kepada akhirat. Agar kelak anak-anak kita menjawab yang ditanya kepadanya. Kenapa kita masuk surga? Karena dia dididik untuk takut kepada perkara akhirat, kepada azab Allah. Mengharapkan surganya Allah. Dan kedua apa? Dia dididik oleh keluarganya, ayah ibunya, untuk senantiasa beribadah kepada Rabbnya. Bahkan diperintahkan salat ketika berusia 7 tahun. Dan dipukul ketika dia tidak salat berusia 10 tahun. Ini sebagai jawaban. Inna kunna min qablu nad'uhu. Ya, dahulu di keluarga kami beribadah kepadanya. Kami menyembahnya. Kami menjalankan ketaatan kepadanya. Dan itu adalah buah tarbiyah dari orang tua kami. Masya Allah. Yang ketiga, di rumah hendaklah kita perbanyak amal saleh. Logikanya apa? Amal itu ada dua. Ada yang sirran, ada yang alaniyah. Ada yang disembunyikan, ada yang ditampakkan. Dan utama amal itu disembunyikan. Kecuali amal diperintahkan untuk ditampakkan. Ya, tadi kata Nabi, sholatlah di rumah kalian sholat sunnah. Ini menunjukkan bahwa sholat sunnah adalah sebaiknya tidak ditampakkan. Ada riwayat yang lain. Amal ada dua, sirran alaniyah. Disembunyikan dan ditampakkan. Dan amal yang besar pahalanya adalah amal yang sirran. Tidak terlihat oleh orang lain. Kecuali kita sendiri, kecuali Allah dan kita sendiri. Dan para malaikat pencatat. Dan itu paling baik dilakukan di rumah-rumah kita. Ya. Maka perbanyaklah amal saleh di rumah. Kenapa? Untuk membedakan kita beramal di rumah seperti sama dengan kuburan. Perbanyak amal saleh. Karena ketika Anda masuk kubur, Anda berkeinginan beramal. Akan tetapi Allah tidak mengizinkan atau memberi kesempatan kedua sesudah engkau masuk kubur. Lihat surat 63. Surat Al-Munafiqun. Ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Berinfaklah engkau, segeralah berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya sebelum datang kematian menimpa salah seorang dari kalian. Lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, andaikan aku diberi waktu sebentar saja, kesempatan sebentar saja di dunia, fa asaddaqa, aku pasti bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku pasti berusaha menjadi orang saleh. Penyesalan penghuni kubur. Agar kita tidak menyesal di kubur, mari kita lakukan sebelum penyesalan itu datang. Atau antum lihat penyesalan penghuni barzah atau kubur di surat 23 Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan 100. Hatta idza hadara ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Dia bergelimang dalam dosa, menunda-nunda amalnya, asyik di atas kekafirannya, sampai datang kematian kepadanya, lalu dia berkata, Tuhan, kembalikan aku ke dunia, agar aku bisa berbuat kebaikan yang dahulu belum sempat aku lakukan. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itu hanyalah igawanmu. Itu ocehanmu, itu hanyalah hayalanmu saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Dan kata Allah, di hadapan mereka terpampang barzakh. Mereka menunggu di sana sampai kelak mereka dibangkitkan. Barangkali
3 pelajaran ini sebagai penjelasan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jadikan dia pusat dakwah kepada tauhid. Jadikan dia pusat dakwah kepada akhirat. Jadikan dia sebagai pusat amal meraih akhirat ke bagian akhirat. Ini 3 hal yang dengannya kita membedakan rumah kita dengan kuburan. Perbanyak baca Quran di dalamnya. Kenapa? Karena ketahuilah Quran adalah sebuah amal saleh yang segera kita lakukan karena dia bukan perdagangan, ya, yang tidak bisa kita lakukan sesudah meninggal dunia, sesudah kita meninggal dunia. Lihat surat 35 Fatir, ya, ayat yang ke-29. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah, ya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, ya, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mendirikan salat, ya, dan menginfakkan sebagian, ya, sebagai perdagangan tidak rugi. Dan kapan? Disegerakan, ya, sebelum datang tidak ada jual beli dan tidak ada pertemanan, itu maut dan akhirat. Lihat surat 14 ayat 31. Disegerakan sebelum hari yaumum bai'u fihi wala khilal. Hari tidak ada lagi jual beli. Di kubur tidak ada jual beli lagi. Karena terputus amal kita. Kalau kita dapat investasi di kubur, pahala karena investasi kita semasa hidup di dunia kita. Tapi kalau tidak pernah punya investasi, kemudian masuk kubur, tidak ada lagi jual beli. Maka perbanyaklah baca Quran. Maka perbanyaklah baca Quran, karena penghuni kubur tentu tidak lagi baca Quran. Dan Quran adalah salah satu yang telah memberi syafaat kepada kita, baik di alam kubur maupun di akhirat, berdasarkan hadis Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Ibnu Majah dalam kitab puasa mengatakan kelak hari kiamat, puasa dan Quran datang menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puasa berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari mengikuti hawa nafsu di siang hari. Maka izinkan aku meminta syafaat untuknya. Maka Allah pun memberikan syafaat, diizinkan puasa untuk memberi syafaat. Begitu juga Quran datang berkata kepada Allah, ya Allah, aku telah menahan dia dari tidur di waktu malam karena dia membacaku, ya Allah. Maka izinkan aku memohon syafaat untuknya. Dan Allah terima syafaatnya Quran. Dan hal itu tidak mungkin dapat kita peroleh sesudah mati di kubur, tapi kita lakukan saat kita berada di rumah. Saya kira cukup itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita hari ini. Ya, Masya Allah, ya, 1 jam lebih saya menyampaikan materi. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi manfaat, spirit, dan motivasi kepada saya dan Anda semua untuk beramal, mempersiapkan masa depan yang terdekat adalah alam barzakh, alam kubur. Saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan. Kalau ada tanya jawab, semoga Allah mudahkan saya untuk menjawab. Syukron jazakallah khair Ustaz atas materi yang disampaikan. Mungkin kita masuk ke dalam sesi tanya jawab.
ada beberapa pertanyaan Ustaz dari jamaah. Saya bacakan Ustaz ya. Silakan. Yang pertama, Bismillah izin bertanya Pak Ustadz, apa yang akan kita alami saat di alam kubur? Mohon penjelasannya, syukron. Ya tentu di sana ada azab. Pertama adalah fitnah kubur. Antum lihat dalam Sahih Bukhari, Muslim, ya, dalam hadis Bukhari, ya, kitab Zanazah, bab tentang azab siksa kubur. Atau dalam Sahih Bukhari, antum lihat kitab tafsir Al-Quran, bab surat 14, tafsir surat Ibrahim ayat 27 tentang fitnah kubur dan juga siksa kubur. Fitnah ini tanya jawab, fit and proper test, man rabbuka dan seterusnya. Tergantung jawaban kita. Kalau jawaban kita baik, tentu kita mendapatkan nikmat kubur. Bara bin Azib bercerita, ketika orang mukmin menjawab dengan baik, maka yang pertama kali ditampakkan kepadanya neraka. Orang mukmin begitu jawabannya, fitnah kuburnya lulus, yang pertama diperlihatkan kepadanya adalah neraka. Maka apa kata malaikat? Andaikan engkau kafir, itu tempat hunianmu. Tapi karena engkau beriman kepada Allah, Rabbmu dan Muhammad, maka itulah kemudian ditampakkannya surga. Maka legalah hati orang mukmin untuk merasa bahagia dan gembira. Psikologi gimana Pak? Tadi Bapak hampir celaka. Kemudian ada orang datang menyelamatkan Bapak. Kira-kira bahagia nggak Pak? Begitulah Allah memasukkan kegembiraan kepada orang beriman yang lolos dalam fitnah kubur. Pertama ditampakkan neraka kepadanya. Kemudian dijelaskan, karena kamu beriman, engkau punya surga itu. Maka apa kata orang ini? Tolong minta kepada Allah, aku dikembalikan kepada keluargaku dan mengkhabarkan kabar gembira ini. Apa kata malaikat? Tidak. Engkau tidak akan keluar dan tinggallah di sini sampai engkau dibangkitkan. Dan ini hujjah syariah, keyakinan sebagian orang Indonesia adanya tahlilan. Karena 40 hari mayit ruh masih di rumah. Ini dusta berdasarkan hadis ini. Minta izin resmi saja nggak diizinin, bagaimana bisa nyelonong? Sebaliknya, orang kafir setelah ditanya man rabbuka, la adri, saya tidak paham. Kamu kenal siapa laki-laki ini, itu Muhammad? La adri, saya tidak mengenal dia, saya tidak tahu. Maka dia pun mendapatkan azab kubur. Tapi sebelumnya Allah tampakkan kepadanya surga. Kemudian apa kata malaikat kepadanya? Andaikan engkau bertauhid, andai engkau beriman, itu tempat hunianmu. Tapi karena kamu kafir, itulah neraka tempat hunianmu. Untuk apa? Allah menyiksa orang-orang kafir untuk menyesal seumur hidup. Makanya orang kafir kembali ke dunia hanya untuk beriman saja. Paham? Itu yang dirasakan. Adapun dalam hadis yang banyak, penghuni surga akan singgah, calon penghuni surga akan singgah di tembolok-tembolok burung hijau. Pagi mereka terbang ke surga, memakan buah-buah surga, dan kembali sore harinya ke alam barzah. Ini menunjukkan surga sudah ada. Tapi belum dihuni, tapi sudah dikunjungi. Itu beberapa hal yang dirasakan oleh para penghuni surga. Jika memperoleh nikmat. Jika kafir, fasik, fajir, dia merasakan azab kubur. Bukankah Nabi senantiasa meminta perlindungan dari azab kubur? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Itu beberapa hal yang dialami oleh orang-orang di kubur tergantung investasi yang dia tanam. Jika kebaikan,
dia akan menuai kebaikan. Jika dosa, dia akan menuai azab. Dan itu sudah dirasakan bukan di akhirat, tapi sejak di alam kubur. Dia sudah merasakan nikmat awal dan azab awal. Lihat, azab awal. Surat 32 As-Sajdah ayat 21. Surat 32 As-Sajdah ayat 21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami akan merasakan kepada orang-orang durhaka itu azab yang terdekat, dan sebelum kami rasakan kepada mereka azab yang besar. Coba antum lihat tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Qur'anil Azim, membawa asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Azab yang terdekat adalah azab kubur, dan azab yang besar adalah azab neraka. Itulah kira-kira yang akan dialami oleh penghuni kubur, tergantung apa yang dia tanam, maka itu yang akan dia tuai. Wallahu a'lam. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Semoga jawabannya menjawab pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, jika diwafatkan di hari Jumat, apakah ada kebaikan misal tidak mengalami siksa kubur? Dan jika yang menyolatkan lebih dari 40 orang, apakah yang wafat diampuni dosanya? Mohon penjelasannya Ustadz. Pertama, haditsnya Hasan, Sunan At-Tirmidzi, dalam kitab Jumat dan juga kitab jenazah. Saya akan lihat di sana. Haditsnya Hasan sahih. Disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala. Tentang orang yang wafat di hari Jumat. Insya Allah. Ya. Yang kedua, orang mukmin yang disalatkan oleh orang mukmin pula. Mungkinkah Allah mengampuni dosanya? Iya. Kecuali syirik. Antum bisa lihat surat 4 ayat 48 dan 116. Diulang dua kali. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain itu. Ini hujah syariah. Orang mukmin yang meninggal dalam keadaan beriman, tidak berbuat syirik, maka ada kemungkinan diampuni Allah dosa-dosanya. Dengan apa? Pertama, dengan amal saleh yang dia tinggalkan. Dengan amal saleh yang dia tinggalkan, lalu mengalir pahala-pahala dari amal saleh, ini menjadi penggugur dosa. Surat 11, surat Hud, ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus dosa-dosa. Itu pertama. Jika Allah menghendaki tadi. Kecuali syirik. Nah kalau syirik, semua kebaikan yang pernah disedekahkan hilang pahalanya. Kalau dia mati berbuat syirik, dia menginfakkan masjid 7.000 pun, pahalanya hilang. Surat 39 ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amalu. Sungguh telah kuwahyukan kepada engkau Muhammad dan nabi-nabi sebelummu. Yang kau berbuat syirik, aku hapus seluruh amal. Tapi kalau orang mukmin yang mati dalam keadaan beriman dan punya kebaikan-kebaikan yang mengalir pahalanya, maka pahala ini menjadi penghapus dosa jika Allah menghendakinya tadi. Itu pertama. Yang kedua, syafaatnya orang-orang beriman. Kalau memang sholat itu tidak menggugurkan dosa, untuk apa kita sholat? Tidak ada gunanya kan? Kalau memang sholat istighfar kita tidak menolong, untuk apa Allah suruh kita sholat? Untuk apa Nabi suruh sholat?
Dan pada takbir yang ketiga, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu'an. Dan seterusnya. Dan istighfar orang mukmin dapat menolong orang mukmin lainnya. Surat 47 ayat 19 yang sudah saya sebutkan tadi. Maka sangat besar kemungkinan asalkan yang salat mukmin dan ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Kalau sholat karena amplop, tidak diterima doanya itu. Dan tidak menjadi pengurus dosa. Sebab Sahih Muslim, jika seorang mayit disalatkan oleh 40 atau 100 orang mukhlisan, mukmin mukhlis. Hadisnya mukmin mukhlis. Orang beriman dan ikhlas. Adapun Indonesia kebanyakan sholat jenazah karena amplop. Sholat semacam ini tidak menjadi syafaat. Mendatangkan pertolongan kepada si mati. Wallahu alam. Ya. Syukran jazakallah khair Ustaz. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya tentang orang yang sudah mati tidak ada lagi urusan dengan dunia. Bagaimana dengan amalan orang-orang yang melakukan badal haji atau umroh untuk keluarganya? Seperti untuk ayah, ibu, adik, atau sebagainya. Apakah ada dalil untuk amalan tersebut? Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Boleh. Dalilnya banyak. Banyak sekali dalil. Antum lihat dalam Sunan Abi Dawud. Hadis saya namakan Syubrumah. Seorang sahabat berhaji berumrah untuk Syubrumah. Nabi bertanya, siapa Syubrumah? Kata dia, sahabat baikku ya Rasulullah. Kata Nabi, berhajilah untukmu lebih dahulu, kemudian berhaji untuk Syubrumah. Itu hadis sahih. Menunjukkan boleh kita membadalkan haji orang lain. Karena hal itu dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga seorang wanita mendatang menamai Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayahku sudah memiliki modal. Punya kendaraan, punya perbekalan untuk ibadah haji. Tetapi dia tidak mampu duduk di atas kendaraan, ya Rasulullah. Kata Nabi, engkau pergi haji untuknya. Dan beberapa kasus senada dengan itu. Hadis-hadis tentang membadalkan haji orang sahih. Baik pada Bukhari, Muslim, ataupun pada yang lain. Wallahu a'lam. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Untuk badal haji ini ada khusus untuk keluarga Ustaz atau bisa orang lain Ustaz? Tadi Syubrumah dengan yang sahabat yang tidak ada hubungan kekeluargaan. Baik. Syukran Ustaz. Jadi dalam Abu Daud nanti lihat hadis badal haji Syubrumah. Ya. Nama yang dibadalkan namanya Syubrumah. Syubrumah ya. Baik. Syukran jazakallah khair. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini mengenai rumah nih. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya jika penghuni rumah masih menyetel musik dan bagaimana menyikapi tetangga yang bermusik hingga terdengar ke rumah beliau mungkin. Barakallahu fiik. Pertama namanya bertetangga, ulahnya macam-macam. Bersabar. Kalau kita bisa nasehatin, kita nasehatin. Ya. Tetapi kalau memang tidak bisa, maka bersabarlah. Bukankah Allah katakan di Quran surat 20 ya, maaf surat 25 Furqan ayat 20 wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun, dan Allah menjadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian. Maukah kalian bersabar? Suami kadang-kadang ujian bagi istri, istri ujian bagi suami, anak ujian bagi orang tua atau sebaliknya. Allah menyuruh kita bersabar. Surat 64 At-Taghabun ayat 14. Begitu juga tetangga. Maka lihat kondisi tetangga. Kalau dia bisa diberi peringatan dan orang senang menerima kebenaran, sampaikan keharaman musik. Dan hukumnya mengganggu tetangga. Kata Nabi, la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Dalam kitab adab Sahih Bukhari. Kitab
ada bertetangga. Kata Nabi, atau dalam kitab iman, Imam Muslim, ya, berbuat baik pada tetangga adalah salah tanda keimanan. Nabi berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Ya, barang siapa hendaklah dia berbuat baik kepada tetangga. Pada Sahih Bukhari ada tambahan, ada hadis. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi, tidak, demi Allah 3 kali tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapakah itu ya Rasulullah? Kata Nabi, orang yang tetangganya tidak nyaman karena kejahatannya. Membawa iqahu. Tetangga yang merasa tidak nyaman karena gangguannya, maka dia tidak beriman. Kalau tetangga itu bisa kita beritahu dan dia mau menerima kebenaran, maka lebih baik beritahu. Karena itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi jika kita kasih tahu malah jadi ribet urusannya, tidak boleh. Dalam kaidah, jangan merubah kemunkaran, tapi mendatangkan kemunkaran lebih besar. Maka pada saat ini, bersabar itu lebih baik. Dan berdoa kepada Allah, agar Allah beri kita hidayah dan dia juga hidayah. Sehingga dia tidak mengganggu orang lain. Wallahu a'lam. Ya. Baik, syukran jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Bagi jamaah lain yang mau bertanya silahkan. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dengan hidup yang amat singkat ini, amalan sunnah apa yang wajib kita kejar untuk menghadapi akhirat yang panjang? Syukron. Jazakallah khair. Jawabannya agak rancu. Amalan sunnah apa yang wajib? Nah, semua sunnah bukan wajib. Mungkin saya persingkat saja bahasanya. Amal-amal apa yang prioritas prioritas ya? Pertama, dahulukan kewajiban dulu. Lihat dalam Sahih Ibnu Majah dan lainnya. Yang kelak Allah periksa amal kita adalah kewajiban-kewajiban. Yang kedua, perbanyak amal-amal sunnah yang bisa kita lakukan. Cari amal sunnah yang besar pahalanya. Tentu belajar, butuh banyak, ada pertemuan kembali. Amal-amal yang besar pahalanya. Kecil tapi besar pahalanya. Ya, kan bapak-bapak dan ibu-ibu ini kan otaknya kalau bisa investasi sekecil-kecilnya, tapi keuntungan sebesar-besarnya bukan. Betul ya Pak? Antum kan mamat, manusia matre bukan? Insya Allah. Betul Ustaz. Begitu juga ada amal. Nah. Ya, contoh seperti apa? Antum jaga sholat sunnah, jangan tinggalkan. Ya, Imam Muslim dalam riwayat dalam Az-Zuhud tadi, Nabi berkata, Allah paling sayang seorang hamba yang amalnya sedikit tapi kontinu. Sedikit tapi kontinu, tidak berhenti. Itu pertama. Yang kedua, sedikit tapi kontinu. Masih hadits Muslim dan Bukhari. Siapa terbiasa melakukan sebuah amalan, kemudian dia sakit atau safar, lalu dia meninggalkannya, Allah menghitung baginya pahala seperti dia sedang melakukannya. Itu pentingnya sedikit tapi kontinu. Contoh apa? Jadi nanti lihat amalan-amalan, tentu butuh pembahasan yang panjang. Contoh apa? Ya, sholat wajib, lalu sholat rawatib. Lihat dalam hadits Bukhari Muslim, keutamaan salat nafilah. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, siapa menjaga 12 rakaat rawatib, Allah bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Ummu Salamah tidak di Bukhari tidak diterangkan. Dalam Sunan At-Tirmidzi diterangkan 4 rakaat sebelum lohor, 2 rakaat sesudah lohor, 6. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 10. 2 rakaat sebelum subuh, Allah bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Ini contoh, kontinukan saja. Dan salat merupakan penjaga bagian kepala dalam sebuah hadis asar yang sahih di kuburnya nanti. Ya,
Jadi wajib dulu. Kemudian lakukan sunnah yang bisa besar pahalanya. Jadi sunnah itu ada dua. Ada muakkadah, ada ghairu muakkadah. Cari yang muakkadah dulu, baru ghairu muakkadah. Wallahu alam. Ya. Syukron Ustaz, jazakallah khair. Silakan para jamaah yang lain, masih ada waktu sedikit untuk memberikan pertanyaannya. Ini mungkin ada pertanyaan sedikit dari Anas, Ustaz. Kalau kan tadi untuk supaya tidak rumah seperti tidak Quran itu kan tidak seperti kuburan itu membaca Al-Quran. Tapi kalau kita putar rekaman Ustaz, rekaman murotal atau mungkin mendengarkan radio-radio dakwah seperti itu, sedangkan kitanya sibuk ke sana kemari itu bagaimana Ustaz ya? Itu namanya sontuluyo itu. Tujuan itu namanya termasuk mengabaikan Quran. Baik, Dan ini yang dikhawatirkan Nabi di surat 29, 25 ayat 30 akhi. baik Ustaz. Nabi pernah curhat kepada Allah, berkeluh kesah kaumnya mengabaikan Quran. Contoh antum tadi. Setel radio, tapi dia lagi di depan laptop. Ini namanya merendahkan Quran enggak? Baik, benar. Sementara Allah katakan di Quran surat 7 ayat 104. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya Quran dibacakan, maka dengarkanlah. Semoga Allah merahmatimu. Bagaimana Anda mendapat rahmat? Kalau Quran dibaca, Anda sibuk dengan laptop, akhi. Jelas? Jelas, Ustaz. Ini termasuk pengabaian nggak terhadap Quran? Betul. Dan ini tercela karena membuat Nabi menangis karenanya. Surat 25 Furqan ayat 30 tadi. Baik. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Iya. Karena banyak sekarang masyarakat yang seperti itu, jadi Karena biar otaknya instan dia. ya Ustaz. Ya. Syukur jazakallah khair. Ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz ya, karena mau masuk asar sebentar lagi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah adalah kewajiban setiap muslim. Bagaimana menerapkan secara sederhana Ustadz? Apakah setiap kali kita harus sampaikan ilmu yang kita dapat di kajian kepada teman-teman dan keluarga? Pertama, ilmu dakwah itu wajib. Surat 3 ayat 105. Wajib. Tetapi tidak semua individu. Pertama punya ilmu. Kedua kemampuan ngomong. Ketiga punya keberanian. Ditanya mana dalilnya? Doa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, di surat 20 ayat 124 dan seterusnya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu butuh. Pertanyaannya, tapi siapa yang dapat pahala Ustaz? Ya minimal antum tahu, antum contohkan aja dengan jaga ikhlasan. Kalau antum punya kemampuan menyampaikan, kata Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau satu ayat. Dengan catatan, sampaikan apa yang Anda tahu, tidak boleh melebihi yang Anda tahu. Karena melebihi yang Anda tahu, itu namanya termasuk kedustaan atas Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Ya, kalau tidak bisa menyampaikan, contohkan dengan perbuatan. Kejujuran, kedisiplinan, bersedekah, contohkan. Itu juga bagian dari dakwah. Ya, wallahu alam. Udah azan ya. Baik Ustaz. Sekarang Ustaz, jazakallah khair Ustaz untuk waktunya. Mungkin ada penutup Ustaz untuk ininya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai hari ini sibukkan diri kita dengan tarbiyah. Mendidik anak kita ya dengan tauhid yang benar agar di kubur kita nggak jadi masalah. Kita memperbanyak amal agar itu yang kita bawa ke kubur. Karena apa yang kita dapat di kubur, apa yang kita perbuat di rumah-rumah kita hari ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mempersiapkannya dengan baik. Cukup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.